Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baiklah. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil kerja kami, tugas, struktur data, dan algoritma. Tapi sebelum sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Peru Bagustian dengan NPM G1A 021061. Perkenalkan, nama saya Nazir Mahmudi Lubis dengan NPM G1A 021013. Saya Kahfi Zairon Maulana dengan NPMG 1A021041. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dengan NPM G1A021073. Perkenalkan, nama saya Syakira Azara dengan NPM G1A 021057. Oke, baik. Itu merupakan anggota dari kelompok kami. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan dari codingan, kita akan ke penjelasan aplikasinya secara umum. Nah, jadi di sini kita ada tampilan awalnya. Nah, tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan penjelasan umum apa maksud ataupun tujuan dari aplikasi ini. Nah, jadi aplikasi yang kami buat ini adalah aplikasi searching, yang dimana kami menggunakan metode linear search yang kami taruh di dalamnya dalam coding. Nah, jadi dalam program yang kami buat itu ada fitur-fiturnya. Yang pertama itu ada fitur searching, di mana itu kita bisa mencari data yang kita inginkan. Seperti kita kan di sini materinya tentang desain, jadi kita bisa mencari materi tentang desain di fitur searching tersebut. Nah, ada juga penjelasan dari materinya. Nanti saat kita mencari sebuah materi tentang desain dan saat kita menekannya, itu akan keluar materi yang kita cari. Juga ada beberapa penjelasan yang singkat gitu. Baiklah, di sini saya Muhammad Iqbal dengan NPM G1A021073 akan menjelaskan demo aplikasi mulai dari menu login. Nah, di sini pada menu login terdapat dua akun yaitu admin dan user. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari admin. Baiklah, langsung saja kita tekan button admin ini. Nah, maka akan ke slide ke tab selanjutnya yaitu untuk menu loginnya. Di sini langsung saja kita masukkan ID yaitu admin dan juga masukkan passwordnya yaitu juga admin. Nah, apabila sudah kita masukkan langsung saja kita klik tombol login di sini. Nah, di sini diketahui login berhasil. Nah, dan selanjutnya kita akan masuk ke menu admin. Pada menu admin ini, kita sebagai admin itu bisa menambahkan, bahkan menghapus materi. Nah, langsung saja kita mulai untuk menambahkan materi. Contohnya di sini kita tambahkan judulnya, lalu penjelasannya. Untuk penjelasannya kita tambahkan seadanya saja dulu. Nah, kita untuk menambahkan materi langsung saja kita tekan di sini. Terdapat tombol add, langsung saja. Nah, maka akan ditampilkan pada tabel. Lalu kita tambahkan lagi beberapa, tambahkan juga penjelasannya. Itu sebagai contoh. Lalu kita tambahkan. Nah, maka data sudah ditambahkan. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Kahfi Zairon Maulana kan dengan NPM G1A021041 akan melanjutkan materi yang telah saya sampaikan. Sesudah menambahkan materi tadi, kita dapat mencari atau men-search materi yang telah ditambahkan tadi. Seperti contoh kita mencari judul materinya yaitu vektor. Maka akan tampil data sudah ditemukan pada judul materi yang sudah ditambahkan tadi. Kemudian selanjutnya kita juga mendapat menghapus atau mendelete materi yang ada pada sudah kita tampilkan tadi. Seperti kita akan menghapus flat design.
tinggal klik, kemudian klik delete. Oke, seperti itulah. Apabila ingin menambahkan lagi atau mencari, kemudian untuk men-start lagi dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi. Kemudian kita juga bisa kembali ke home. Nah, kemudian tampil pada menu utama tadi dan juga dapat menampilkan ke macam-macam aplikasi. Kemudian kita juga dapat mengexit aplikasi tersebut. Nah, jadi di sini ada kita masuk ke tampilan login ya. Nah, jadi kita akan masuk ke login sebagai user. Coba kita coba lu masuk ke user. Nah, jadi di sini ada ID sama password juga ya. Nah, jadi di ID itu kita mengisi ID-nya itu user. Nah, dan juga passwordnya itu user juga. Nah, dan langsung login. Nah, login berhasil. Tekan OK. Nah, kita akan ketemu ke tampilan yang baru. Tampilan home. Nah, jadi di sini ada 3 button juga, yaitu ada button start, button macam-macam aplikasi, dan juga button exit. Nah, di button start ini, coba kita masuk dulu. Nah, kita akan diantarkan kepada ke fitur pencarian, yang dimana kita bisa mencari materi yang kita ingin pelajari. Nah, contoh, vektor misal. Nah, kita tekan vektor, itu biasanya langsung ada materi yang keluar, seperti ini. Nah, kita langsung back. Nah, terus ada button macam-macam aplikasi. Boleh tekan dulu. Nah, ini macam-macam aplikasi yang termasuk desain gitu ya. Jadi ada 4 aplikasi, ada Photoshop, After Effects, XD, dan juga Illustrator. Dan kita bisa back. Nah, button terakhir itu exit. Nah, kalau exit itu kita langsung keluar dari program. Nah, coba ditekan. Nah, kita akan keluar dari program dan kembali ke tampilan coding. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman start. Di sini pada halaman start itu kita akan mencari beberapa materi mengenai teknik-teknik dasar dalam desain grafis. Di bagian atas itu telah dibuat bagian text box untuk memasukkan kata kunci untuk mencari dari data-data yang telah kita sampaikan sebelumnya. Coba kita cari tipografi. Lalu kita tekan tombol search. Nah, jika tipografi itu ditemukan dalam data yang telah kita tambahkan, maka daftar yang berada di bawahnya akan menampilkan data tipografi. Dan jika diklik, akan menampilkan semua materi yang berkaitan dengan tipografi. Jika kita ingin mencari materi yang lainnya, kita cukup menghapus kata kunci yang tadi, kemudian kita cari lagi vektor misalnya. Kemudian kita klik cari. Nah, jika vektor itu ditekan, maka muncul bagian materi menjelaskan apa itu vektor dan apa kegunaan vektor itu tersebut. Kemudian jika kita mencari bagian data yang tidak ada di searching, itu maka tidak akan dieksekusi. Misal kita ingin mencari contoh ya, kita searching. Jadi kita searching kan. Nah, kalau di searching itu tidak akan dieksekusi oleh program aplikasinya, karena tidak ada di daftar yang ditambahkan pada admin.
Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kira. Oke, perkenalkan saya Syakira Azara dengan NPM G1A 021057. Kali ini saya akan menjelaskan macam-macam aplikasi yang kami buat di media pembelajaran desain kali ini. Dan di sini terdapat tombol atau button macam-macam aplikasi. Jikalau kita pencet, maka akan muncul kalau kita pencet macam-macam aplikasi, itu terdapat ada 4 aplikasi desain yang kami tawarkan seperti Photoshop, After Effects, Adobe XD, Adobe Illustrator. Nah, jika kita pencet salah satu button After Effects misalnya, itu akan keluar penjelasan mengenai apa itu Adobe After Effects tersebut. Dan di bawahnya terdapat 3 tombol, ada back, ada home, ada exit. Kalau kita pencet back, dia bakal ke menu 4 aplikasi tadi. Kalau misalkan kita pencet home tadi, coba kita pencet After Effects lagi. Kalau misalkan kita pencet home, dia bakal dihantarkan ke menu awal tadi. Kalau misalkan kita pencet exit tadi, coba pencet exit lagi. Dia bakal keluar dari aplikasi tadi. Seperti itu. Baiklah, saat ini kita akan menjelaskan bagian short code. Dimulai dari Gframe from forum tadi, di sini tadi kan terdapat admin dan user dan beberapa tombol lainnya. Nah, untuk shortcut-nya yaitu pada button pertama yaitu new admin set visible true. Nah, program ini akan berguna untuk apabila kita menekan tombolnya maka kita akan ditampilkan pada slide selanjutnya yaitu kelas admin di sini. Lalu untuk yang user juga sama seperti yang admin. Nah, lalu untuk tombol exit di sini system.exit. Nah, di sini adalah tombol untuk mengeluarkan dari aplikasi. Nah, selanjutnya kode admin. Nah, ini pada tab admin terdapat short kode yang dimana kita mengimport kelas Java G option pen dan default table model. Nah, di sini pada public class admin extend Java swing.gframe kita menggunakan metode default table model dengan variabel model lalu tipe data string dengan variabel data. Lalu pada public admin pada variabel data kita membuat di sini dengan tipe data string lalu model new default table model. Ini adalah proses menambahkan kolom. Nah, di sini model dot add column judul materi. Nah, ini adalah proses menambahkan kolomnya. Lalu tabel ini dot set model dalam kurung model. Nah, ini adalah proses dari set model. Untuk source code selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian untuk kode selanjutnya untuk private vote button tambah di sini untuk meng-add dari materi yang telah ditambahkan, ambil nilai dari 2 text field dan masukkan array dengan integer jumlah baris. Kemudian untuk data 0 tambah dengan ini teks 1, kemudian untuk data 2, data satunya ini teks 2. Kemudian kita melakukan cek data apakah sudah ada data atau belum menggunakan boolean. Apabila binary true, maka data ditampilkan. Kemudian untuk kita menambahkan ulangan for di sini apabila datanya ada maka datanya break. Kemudian untuk selanjutnya untuk fungsi if jika belum ada maka data akan ditampilkan menggunakan kode masukkan data table. Selanjutnya apabila data sudah ada kita lanjutkan dengan fungsi codingan else. Kemudian selanjutnya itu adalah private vote button untuk insert atau cari. Di sini kita mengambil nilai jumlah baris yang ada pada tabel dengan tipe data string cari. Untuk integer jumlah barisnya untuk tabel tadi. Dan kita menggunakan perulangan for juga dan perulangan if. Kita lakukan perulangan untuk pencarian tadi. Selanjutnya untuk button yang selanjutnya untuk remove atau delete dari materi yang telah ditambahkan kita menggunakan
integer dari baris tadi. Kemudian untuk mengosongkan 3 file dengan codingan ini text 1 dot set text. Yang terakhir untuk button exit atau kembali ke keluar dari program, dan juga ada tombol button home, kembali ke home ya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode bagian linked list sebagai tempat data kita meletakkan data yang akan kita cari. Di sini kita mulai dari public class-nya itu bernama home, itu extend dari main class-nya pembelajaran desain aplikasi. Kemudian dimulai dengan perintah linked list, string list sama dengan next linked list, itu memanggil library linked list dan menyimpan data library list model. Kemudian private object txv search itu sebagai kelasnya atau objek bersifat privat, dan untuk variabelnya itu linear search, membuat algoritma linear search. Kemudian default list model sama dengan new default list model itu untuk menyimpan pada variabel model menggunakan library list model. Nah, untuk menyimpan list model tersebut kita menggunakan perulangan for, yang digunakan itu for jika i bernilai 0 dan i panjang ukuran listnya itu sama dengan lebih kecil dari i, maka i akan berkelanjutan jika nilai indeks dimulai dari 0 sampai besarnya list. Jika if list dot get i dot equal find, itu perintah agar menemukan data pada list. Kemudian ada model dot add, itu untuk menambahkan list. Kemudian ada list module dot set model, itu adalah untuk mengatur Java list. Jika ditemukan maka list itu mengambil indeks pada data indeks. Kemudian untuk membuat listnya itu kita menggunakan metode add, yang di sini tipe kelasnya itu bertipe public, tipenya home, nama kelasnya home. Jadi variabelnya itu ini komponen menggunakan metode list add. Kita menambahkan color grading, vektor, scribble art, flat design, dan typography. Itu akan dimasukkan dengan perintah method add. Kemudian diatur untuk mengatur list model dengan default list model, kita menggunakan perulangan for. Itu for in i sama dengan 0. Jika i lebih kecil dari list size, maka i++. Integer j sama dengan i plus 1. Jadi model listnya itu nanti akan seperti list daftar ke bawah gitu. Kemudian untuk selanjutnya bagian button itu akan dijelaskan oleh teman saya, Peru. Oke, baik. Di sini kita masuk ke fungsi button ya. Yang pertama itu ada perintah untuk button untuk ke tombol exit gitu, untuk keluar. Nah, jadi itu ada variabel privat dengan metode itu void ya, dan juga dengan data button exit action performance. Nah, jadi ke bawahnya itu ada sistem exit untuk keluar dari program. Selanjutnya adalah perintah untuk masuk ke laman home. Nah, gitu. Jadi ke button ini bernama button back action performance, yang dimana ini variabelnya new
Itu kenapa cover? Karena button ini merujuk ke saat ditekan itu akan kembali kepada cover gitu, akan menuju ke cover dan dengan variabel true. Dan selanjutnya ada perintah untuk mengaktifkan tombol search untuk mengambil data dari library list, itu bernama button search action performance, di mana itu dengan data linear search, dan itu merupakan tombol untuk mencari atau men-search data dari library. Selanjutnya ada bukan button, maksudnya suatu program untuk memanggil metode linear search untuk mengambil teks dari text field. Nah, selanjutnya ada juga private void lagi ya, itu dengan data list model mouse click. Nah, itu ke bawahnya ada menggunakan action mouse click pada list model. Itu ada fungsi ataupun variabel if, jika itu variabel jika di mana list model itu bisa untuk menggunakan action gitu pada mouse click-nya. Terus ada selanjutnya ada kayak print ataupun cetakan dari code-nya, itu ada tanda kutip. Nah, selanjutnya kita masuk ke if, itu ada list module get selected value, itu dengan kondisi ataupun statementnya vektor gitu. Dan juga ada masuk ke variabel bawahnya ada text module dengan data set text dan beberapa kondisi yang dijelaskan pada yang ditulis, yang diketik pada layar. Nah, selanjutnya ada lagi dalam variabel if lagi, itu masuk ke list model get selected value, itu seperti hampir sama seperti yang di atas, tapi ini jika list module yang diklik bernilai nonce, maka akan menampilkan teks berikut. Nah, teks yang ditampilkan itu yang berwarna oranye ini, warna coklat. Nah, selanjutnya ada if lagi, itu list module, variable list module, get selected value, itu fungsi ini jika list module yang diklik bernilai nonce, maka akan menampilkan teks berikut. Nah, teks yang ditampilkan seperti ini. Nah, selanjutnya ada, kita masuk bawah lagi, ada if dengan variable list module dan data get selected value. Nah, tipografi, di mana jika list module ini bernilai nonce lagi, maka menampilkan teks berikut. Nah, tapi di sini merujuk kepada tipografinya ya. Nah, akan keluar teks seperti ini. Nah, di tanda kutip, nah, itu yang bagian coklat itu merupakan teks yang ditampilkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya kita akan menjelaskan codingan dari admin. Yang pertama itu ada class private void JButton action perform Java. Dan selanjutnya ada codingan untuk menambahkan kata kunci admin sebagai username dan menambahkan kata sandi admin sebagai password. Itu ada if git.getText equal admin dan password getText equal admin. Jadi kalau misalkan kita masukkan password dan usernya admin, maka dia bakal keluar tab kayak login berhasil. Selanjutnya itu ada menampilkan tampilan login berhasil atau login gagal. Ada set visible false, new admin, set visible true. Apabila login berhasil, maka akan membuka JFrame data admin. Kalau misalkan else, itu loginnya gagal. Apabila login gagal, tidak akan membuka JFrame data admin. Selanjutnya itu untuk codingan dari user. Itu ada class private void JButton action perform. Untuk masuk ke halaman home sebagai user, perlu memasukkan ID dan password. Itu ada perulangan if git.getText equal user dan jpassword getText equal user. Okay. Option pane dot show message dialog itu jika loginnya berhasil. Apabila login berhasil, maka akan menampilkan keterangan sebagai berikut. Terus ada set visible false, new cover, set visible true. Apabila login berhasil dan mengklik tombol OK, maka akan membuka JFrame data user. Kalau else, the option pane dot show message dialog
Lalu itu kalau loginnya gagal, apabila login gagal, maka tidak akan membuka JFrame data user. Seperti itu. Baiklah, inilah hasil dari penjelasan kami dari demo, pendemoan aplikasi, dari penjelasan source code, dan juga bagaimana penggunaan dari program yang kami buat. Nah, sekian dari kami. Jikalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.